Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau buat donat pisang. Karena ada pisang nganggur, jadi saya terpikir buat donat pisang aja, tapi malas keluarkan mixer, jadi saya aduk-aduk aja. Ternyata hasilnya lembut sekali loh teman-teman, dan kelembutannya ini tahan lama. Langsung aja ya kita cek bahan. Siapkan biangnya dulu, 30 ml air hangat, 1 sendok teh ragi instan, diaduk-aduk dahulu sampai tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan gula pasir 1 sendok teh saja, 1 sendok teh ceper aja ya teman-teman. Setelah itu kita aduk kembali sampai gulanya larut. Setelah gula larut, di sini saya tutup dan proofing atau diamkan selama 5-10 menit saja. Jika raginya aktif, maka dia akan berbuih ya teman-teman. Sambil menunggu raginya aktif, kita lumatkan dulu pisang sebanyak 180 gram yang sudah matang ya teman-teman. Nah, karena di sini saya ingin mendapatkan donat yang betul-betul terasa pisangnya, jadi pisang ini tidak saya mixer teman-teman, cukup dilumat-lumatkan seperti ini saja. Tapi kekurangannya hasil donatnya nanti tidak akan terlalu mulus ya teman-teman, karena masih ada tekstur-tekstur pisangnya yang tidak terlalu halus. Teman-teman jangan sampai nggak coba ya buat di rumah, sayang tuh pisangnya tidak dipakai. Oke, langsung aja ya kita cek bahannya. Ini bahan donatnya. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya pakai segitiga biru. Lalu gula halus sebanyak 40 gram. Susu bubuk 2 sendok makan aja. Lalu kuning telur sebanyak 2 butir saja. Nah, setelah itu kita aduk-aduk aja seperti ini ya teman-teman. Jika sudah tercampur seperti ini, boleh kita lanjutkan. Masukkan bahan yang lain. Masukkan biang yang sudah kita buat tadi. Lalu aduk-aduk kembali sampai merata. Ini agak kesulitan ya teman-teman kalau pakai sendok, tapi saya tidak mau juga pakai tangan karena dia sangat lengket. Nah, cukup diaduk-aduk seperti ini saja. Lalu masukkan margarin sebanyak 15 gram saja. Lalu garam setengah sendok teh saja. Dan saya masukkan SP sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Jika teman-teman kuat mengaduknya agak lebih lama, di sini hasilnya akan lebih halus ya teman-teman nanti hasil donatnya. Tapi saya tidak kuat mengaduk dan tidak ingin juga memakai mixer, jadi cukup seperti ini aja teman-teman. Tercampur rata, sedikit kalis jika kita angkat itu seperti lem ya teman-teman. Nah, seperti itu aja cukup. Lalu saya bulat-bulatkan seperti ini, rapikan sedikit. Selanjutnya saya tutup karena akan di proofing atau didiamkan. Proses proofing selama 40-60 menit saja. Nah, teman-teman boleh ya memakai kain penutup.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah di proofing itu akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, setelah itu saya buka penutupnya, lalu saya tekan-tekan kembali supaya anginnya keluar. Saya pakai sendok aja ya teman-teman. Nah, karena ini adonannya sangat lembek, jadi saat mencetaknya boleh memakai tepung yang sedikit banyak ya, boleh ya teman-teman. Nah, alasnya saya taburin tepung dulu supaya tidak lengket, lalu saya tuang saja adonan yang lengket ini. Nah, setelah itu tangan saya saya olesi dengan tepung. Jika pakai tepung masih lengket juga, teman-teman boleh pakai minyak saja. Nah, seperti ini ya teman-teman, boleh memakai tepung yang sedikit banyak. Lanjut saya bulat-bulatkan adonan ya teman-teman. Di sini saya membagi-bagi adonan terlebih dahulu sebanyak 40 sampai 50 gram tergantung selera. Jika teman-teman ingin ukurannya agak besar boleh 50 gram saja, tapi jika ingin yang kecil boleh 35 gram saja. Nah, setelah itu anginnya kita buang-buang lagi ya teman-teman. Saya bulatkannya seperti ini aja. Nah, setelah saya bulat-bulatkan semua, lalu saya letak di baking paper yang sudah saya gunting. Baking papernya ini saya olesi margarin dahulu ya teman-teman supaya tidak lengket. Nah, di sini saya memakai baking paper yang bukan anti lengket. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah dibulat-bulatkan dan diletakkan di baking paper semua, lalu langsung aja saya bolongin tengahnya memakai squid seperti ini. Squid apa aja boleh ya teman-teman, pokoknya gunakan peralatan yang ada saja di rumah supaya tidak repot. Setelah membulat-bulatkan semua teman-teman, lalu saya proofing kembali donat ini selama 40 sampai 50 menit saja. Nah, seperti ini teman-teman. Karena saya akan tutup dengan plastik, jadi tengahnya saya kasih gelas saja supaya tidak menyatu kertas dengan donatnya, supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita goreng di api kecil saja ya teman-teman supaya tidak mudah gosong, karena donat ini gampang sekali gosongnya teman-teman. Nah, memang tidak terlalu mulus ya teman-teman, karena ini pada saat melumatkan pisangnya saja memang sudah tidak terlalu halus, dan juga metodenya tidak pakai mixer ya, jadi tidak terlalu kalis sekali, tapi ini sangat enak. Nah, setelah matang kita tiriskan ya teman-teman supaya minyaknya turun dulu sampai dia dingin, lalu kita taburin gula donat. Bukan gula halus ya teman-teman, tapi di sini saya pakai gula donat khusus untuk donat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah mendukung Bundi Baker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman.